Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Itu doa yang dianjurkan tiap subuh ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu doa yang dianjurkan dibaca setiap ba'da subuh. Yang pertama adalah meminta agar diberikan ilmu yang bermanfaat setiap hari, dan itu ikhtiarnya seperti ini ya. Yang kedua adalah meminta rizki yang baik dengan cara ikhtiar yang benar, dan yang ketiga meminta kepada Allah amal yang diterima. Amal yang diterima itu kriterianya adalah harus dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan anjurannya atau tuntunan syariatnya gitu. Karena ikhlas saja tidak cukup kalau tidak sesuai dengan tuntunan. Sesuai juga tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan ikhlas. Itu adalah doa yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dibaca setiap kali ba'da salat subuh. Itu jangan sampai dilewatkan doa yang dahsyat itu. 3 hal tersebut itu mencakup 3 kebutuhan kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, minta ilmu yang bermanfaat, baik ilmu akhirat, agama atau ilmu dunia berupa ilmu kemaslahatan. Wa rizqan thayyiban, itu juga bekal kita dalam beribadah. Kita perlu rezeki yang baik karena Allah hanya menerima dari yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, maha bersih thayyib ya, dan hanya menerima dari yang bersih. Nah, itu juga berkaitan dengan tema kita yang sedang kita bahas, yakni bahayanya syahwat perut sebagai bagian dari upaya menjaga ketakwaan atau keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan dari setiap manusia diciptakan di dunia. Cara mengupayakan takwa itu diantara salah satunya adalah menjaga perut. Ya, hifdzu al-batan min syahwatihi, menjaga perut dari syahwatnya. Kemarin kita sudah bahas ya di minggu lalu bahwa makanan itu sangat berdampak kepada kualitas keibadahan seseorang. Makanan itu jangan disepelekan, dia sangat berdampak kepada kualitas dan semangat peribadahan seseorang. Bahkan Imam Ghazali mengibaratkan itu makanan itu seperti bibit pohon gitu. Kalau bibitnya ditanam baik, maka dia akan tumbuh ya pohon yang baik gitu. Tapi kalau bibitnya itu tidak baik, maka akan tumbuh menjadi pohon yang tidak baik. Itu kata Imam Ghazali bahwa at-ta'am kal bidr, ta'am itu bagaikan bibit. Jadi, apa yang kita tanam dalam tubuh kita, apa yang kita tanam dalam darah dan daging kita di tubuh kita, maka itu yang akan menjadi pohon hidup kita gitu, baik dalam ibadah atau yang lain sebagainya. Kemarin kita bahas ada 2 makanan yang dibagi pembahasannya oleh Al-Ghazali rahimahullah. Yang pertama makanan haram, yang kedua kebanyakan makan. Bedanya. Jadi
yang harus dihindari oleh kita itu satu makanan haram atau syubhat, yang kedua makanan halal tapi berlebihan. Jadi ada dua hal yang perlu dicermati. Kalau makanan haram dan syubhat itu kemarin kita bahas ya, dampak yang akan ditimbulkannya adalah yang pertama, orang yang makan dari makanan yang haram secara zalim ya, innama ya'kuluna fi butunihim naro, itu sebenarnya dia sedang memasukkan bara api ke dalam perutnya, bara neraka maksudnya. Sesungguhnya dia sedang memasukkan bara api neraka ke dalam perutnya. Ya'kuluna fi butunihim naron wa sayaslawna sa'iron, dan dirinya juga akan masuk ke dalam neraka. Dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, min suhtin, dari yang busuk sifat bukan busuk benda ya. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang busuk, maka fannaru aula bihi, nerakalah yang pantas untuknya. Kemudian dampak yang kedua dari makanan haram dan syubhat itu adalah an-akil haram wa syubhah matrudun wa la yufaq lil ibadah, dijauhkan dari rahmat Allah, dari hidayah kebaikan Allah, dan juga selain dijauhkan dari rahmat juga matrud minal taufik, tidak mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala, baik itu taufik untuk melakukan kebaikan maupun taufik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dampak yang kedua, dijauhkan dari rahmat, dijauhkan dari taufik. Yang ketiga, dampak dari makan yang haram dan syubhat itu adalah tidak dapat memasuki surga. Kenapa? Karena Imam Ghazali menggunakan qiyas di sini. Kalau saja orang junub tidak boleh sholat, orang junub itu kan tidak boleh sholat karena dianggap dia berhadas, hadas besar. Apalagi orang yang mau masuk ke dalam surga, maka dia harus suci dari kotoran-kotoran yang ada dalam tubuhnya, dalam dirinya. Itu tiga akibat yang ditimbulkan apabila seseorang mengkonsumsi makanan yang haram atau yang syubhat, baik sifatnya, cara mendapatkannya, atau barangnya, bendanya itu sendiri haram atau syubhat. Dan itu semua harus ditaubati Allah kita semua. Semua yang tadi kita jelaskan wajib harus kita taubati, kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala agar semuanya dibersihkan. Dibersihkan dengan apa? Kemarin kita belajar tafsir bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni dosa manusia apabila memenuhi dua hal, alladzina amanu wa amilus solihat, dan seterusnya, yukaffirullahu anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Orang yang beriman lalu beramal soleh, Allah akan hapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya, dan juga memperbaiki, merapihkan urusan-urusannya. Yuslihu a'malahum, yuslihu balahum, akan memperbaiki urusan-urusannya. Termasuk urusan dunia. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan ampuni dosa kesalahannya dan merapikan urusannya. Di situ urusan menggunakan kata balahum, itu bisa urusan dunia, dirapihkan urusan-urusannya, dan juga terutama urusan akhirat, dirapihkan, dimudahkan urusannya nanti di akhirat. Jadi tidak ada lagi cara bagi kita manusia yang penuh dosa dan penuh kesalahan ini, baik yang dimakan, baik yang dilihat, baik yang dipakai, yang lain sebagainya, kecuali kita harus membersihkannya dengan iman dan amal soleh. Amal soleh di situ sifatnya umum, bisa amal soleh yang mahdoh berupa sholat, saum dan zakat serta haji, atau amal soleh yang tidak mahdoh berupa kebaikan-kebaikan umum, ya, dan itu cabangnya banyak sekali, dari zikir sampai membuang duri di jalan, itu semuanya amal soleh. Maka Abul Abbas mendefinisikan amal soleh itu adalah setiap perkataan dan perbuatan yang mendatangkan ridha Allah, itu semuanya adalah amal soleh. Setiap perkataan, perbuatan yang mendatangkan ridha Allah, itulah disebut amal soleh. Nah, kemudian yang kedua, bagian besar yang kedua, dampak yang ditimbulkan dari kebanyakan makan walaupun halal. Kalau tadi haram dan syubhat ada 3 dampaknya. Yang sekarang makanan halal tapi kebanyakan.
Dan sebagiannya sudah kita bahas kemarin. Yang pertama adalah dapat menimbulkan qaswatul qalbi, mengeraskan hati. Terlalu banyak makan itu hati akan jadi keras. Kenapa? Ya karena orang itu terbiasa banyak makan, sehingga kalau dia untuk berusaha keras dalam beribadah, berusaha keras dalam thalabul ilmi, berusaha keras dalam riyadhah, menempa diri dalam ibadah, itu akan kesulitan. Orang yang terbiasa makan banyak itu. Jadi dikurangi makan banyaknya dan mencukupi dengan kadar yang sederhana. Selain mengeraskan hati, kemarin itu adalah menghilangkan cahaya Allah, wa dhahabu nurihi, kan gitu. Dampak yang kedua adalah kasratul akli fitnatul a'dha wa hayjuha wan ibi'asuha lil fuduli wal fasad. Kebanyakan makan itu dapat merusak kekhusyuan orang dalam beribadah, merusak kekhusyuan orang dalam menjaga kebaikannya. Contoh, terlalu banyak makan itu berdampak kepada ngantuk, ya. Satu itu. Yang kedua, energi tubuh kita semakin banyak. Yang itu kalau dalam kacamata tasawuf, energi tubuh semakin banyak itu artinya syahwat semakin besar. Ya, mata akan semakin kuat mendapat suplai energi dari makanan kita, sehingga mata sulit dijaga untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Melihat hal yang syahwat, melihat hal yang diharamkan, itu juga ada dampaknya dari makanan. Jadi itu dampak yang kedua, dapat memunculkan atau menguatkan potensi syahwat dalam tubuh kita karena pasokan dan suplai energi dari makanannya terlalu besar. Itu harus dibendung supaya tidak terlalu besar juga syahwatnya, baik syahwat mata maupun syahwat yang di bawah perut. Itu dari makanan ada efeknya itu. Kemudian yang ketiga, an-nafudulal kalam, an-nafudulal ta'am, kasratal akli, sesungguhnya banyak makan itu juga qillatul fahmi wal ilmi, menyebabkan seseorang qalilul paham. Apa qalilul paham itu? Menjadi kurang cerdas. Orang terlalu banyak makan itu, maaf kata ya, itu akan menjadi kurang cerdas. Ayo belet mah henteu ngan nanti ada kesulitan dia dalam mencerna sebuah informasi atau ilmu. Orang ya loadingnya lama. Orang kebanyakan makan itu akan menjadi qalilul fahmi wal ilmi. Maka di dalam keseharian kita dapati rasa-rasanya agak sulit kita menemukan seorang intelek, seorang alim, seorang cendekiawan anu ngebuyag-buyag banyak makan gitu. Jarang, enggak pernah kita lihat malah. Ya, apalagi ulama-ulama salaf kayak zaman dulu itu mereka membatasi makan halalnya. Ya, jarang sekali orang yang ilmunya banyak, kecerdasannya tinggi, tetapi memiliki al-batonah, memiliki perut yang besar atau buncit. Jadi bertolak belakang antara makan banyak dengan al-fahmu wal ilmu. Itu dampak yang ketiga, akan menyebabkan sulit memahami dan sulit mencerna ilmu. Seorang ulama mengatakan, Imam Ad-Darani mengatakan bahwasanya idza aradtu hajatan min hawaiji dunya wal akhirah, idza aradta hajatan min hawaiji dunya wal akhirah fala taqul hatta taqdiyaha. Kalau Anda punya hajat dunia atau hajat akhirat, tempuhlah dengan cara jangan makan dulu sebelum kau mencapai hajat tersebut. Fa innal akla yughayyirul akla, karena makanan dapat merubah akal. Innal akla yughayyirul akla. Akla pertama pakai alif, akla kedua pakai ain. Makanan dapat mempengaruhi pemikiran. Itu penelitian Al-Ghazali demikian. Wa hadza amrun dhahir ilmuhu man ikhtabarahu. Ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Dan memang sih faktanya begitu. Orang kalau terlalu banyak makan halalnya terlalu banyak, itu akan menjadi orang yang sulit berpikir dan sulit memahami. Lelet ya. Benar kan Sayyidina Umar pernah mencela yang gendut kan? Betul. Umar bin Khattab itu pernah ketemu orang-orang perutnya buncit begitu.
Lalu ketika ngobrol orang itu mengatakan dengan pedenya, kan ditanya, kenapa perutmu gede seperti itu? Kata dia, hadih barokah, barokah, barokah. Perut gede itu barokah. Kata Ubar lah, musibah. Enggak, itu musibah. Dengan perut besar itu kamu susah sholat, kamu susah qiyam, kamu susah melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Jadi anggapan orang tersebut bahwa perut buncit itu barokah, ternyata dibalikin sama itu musibah justru. Itu berbahaya. Ya. Jangan sampai disusahkan diri kita oleh perut yang besar gara-gara banyak makan. Tapi memang di lapangan fenomenanya itu agak sedikit anomali memang. Ada orang yang makan narwog, ngelehkeun anu buncit sekalipun tapi begung terus. Ada yang begitu. Saya punya kawan itu sengaja ingin gemuk gitu, dari pagi, siang, sore, padang. Ya, kemudian makan yang lain juga kenyang ngemil, gendut. Bisa jadi pujitnya, bisa jadi dibantuan ku jin eta. Sama saya disindir, mana yang meureun cacingan gitu. Jadi makanya dimakan oleh cacing, atau mungkin bahasa Pade Dima itu dibantuan ku jin gitu ya. Jadi ya itu jadi ada seperti itu anomalinya. Tapi ada orang yang walaupun makan sehari itu sekali nasinya atau sejumput karbohidratnya sedikit gitu, tapi gemuk gitu. Mungkin itu tiap orang metabolismenya beda-beda ya. Aya anu mentung piring pinuh jeung bala-bala di dahana teh. Mentung gitu. Tapi gede-gede, tapi ada makan yang sedikit tapi gede. Dulu kami waktu kuliah di Jakarta itu di Lipia, kalau baru dapat mukafaah beasiswa gitu ya. Itu karena mahasiswa mikirnya kan yang penting warung ke ibu warteg itu nasi biar mucung gitu. Bala-bala 2 di luhur. Ayam mie goreng gigirna pokoknya itu. Tapi tidak gede-gede badannya. Tidak besar-besar. Pujitna panjang, mengolahnya mungkin kelelahan badannya guys, pokoknya akhirnya dia kurus. Nah, jadi begitu ceritanya. Yang ketiga itu dampaknya adalah orang yang banyak makan itu akan sulit untuk mencerna ilmu, maka hati-hati dengan terlalu banyak makan, walaupun halal ya. Ar-rabi'ah, dampak yang keempat dari terlalu banyak makan walaupun halal, anna fi kasratil akli qillatul ibadah, bukan? Orang yang terlalu banyak makan biasanya sedikit ibadahnya. Tadi karena bangun repot. Perutnya 100 kilo, harus tahajud jam 2. Waduh, itu jarang orang yang bisa, kecuali memaksakan diri ya. Qillatul ibadah fa innal insana idza aksara al-akla sakula badanuhu. Karena orang kalau terlalu banyak makan akan berat badannya dan matanya ngantukan, golabathu ainahu. Ngantukan matanya. Itu kebiasaan orang yang banyak makan. Badannya berat, bangun ibadah susah, matanya ngantukan. Kalau orang normal makannya itu kan nggak cepat ngantuk, dia biasa. Kalau ngantuk waktunya, kalau tidak ya tidak. Bahkan cenderungnya orang yang sedikit makan itu jarang ngantuk. Wa ghalabathu ainahu wa fatarat a'dahu, anggota tubuhnya, sendi-sendi dan lain sebagainya, fatarat akan malas ya. Futur, fatar itu futur. Istilah orang-orang tasawuf itu kalau malas ibadah namanya futur. Kemana aja bro? Aduh sorry futur. Lagi malas. Lagi nggak semangat beribadah, futur. Dan itu fenomena wajar Pak. Nabi SAW bersabda, inna likulli amalin syirah. Sesungguhnya amal ibadah itu ada puncaknya. Ada semangat-semangatnya. Wa likulli syirratin fatrah. Dan setiap amal ibadah yang memuncak itu ada futurnya. Ada futurnya, biasa itu. Tidak apa-apa, malas sehari 2 hari nggak apa-apa. Hoream sehari 2 hari nggak apa-apa. Tapi hoream saterusna. 3 bulan horeamna. Ya, sampai mang minggu-minggu. Kalau sekali 2 kali nggak ke masjid, ya nggak apa-apa lah. Namanya juga ada futurnya orang. Tapi kalau tutuluyan terus, itu jadi netap dalam tabiatnya. Akhirnya dia tidak bisa ya. Tanpa uzur, tanpa alasan kuat, dia
meninggalkan kebiasaan baiknya hanya karena alasan futur, itu tidak dibenarkan. Tapi Nabi SAW sudah menghibur kita. Setiap amal ada puncaknya, syirah. Setiap syirah ada fatrah, ada malasnya. Tapi kata Nabi, semalas-malasnya orang beriman, falyakun ala sunnah. Wa man kanat ala fatrah, falyakun ala sunnah. Minimal sunnah yang standar dilaksanakan. Ibadah yang standar tetap dilaksanakan. Sholat 5 waktunya tepat waktu tetap dilaksanakan walaupun tanpa rawatib kalau lagi malas. Rawatib itu kan tujuannya penyempurna ibadah kita, Pak. Kalau lohor kita nggak khusyuk, rawatib lah itu tugas penyempurnanya. Jadi rugi kalau nggak rawatib. Kita sholat subuh tadi disempurnakannya oleh qobliyah. Kita asar disempurnakannya oleh tahiyat kalau kita datang lebih awal. Kalau kita maghrib disempurnakannya oleh ba'diyah. Jadi sholat rawatib kita itu adalah satu, pengiring, pengantar sholat wajib. Yang kedua, penyempurna amalan dan pahala ibadah wajib. Jadi sangat rugi kalau kita tidak melaksanakan ibadah rawatib sunnah supaya menyempurnakan ibadah wajib kita. Karena mungkin kurang khusyuk, karena mungkin ada sesuatu dan sebagainya. Namun bagi orang yang sedang futur, sedang fatroh, sedang malas, sedang tidak giat, dia boleh meninggalkan rawatib. Maka penting wajib. Maka kata Nabi, bagi orang yang sedang malas, dan itu fenomena wajar bagi seseorang, falyakun ala sunnah. Tapi standar kebiasaan baiknya itu yang wajib-wajib ditunaikan. Baca Quran, jangan sampai tidak sama sekali. Walaupun lagi malas sekalipun, jangan tidak sama sekali. Berapa batas malas tidak sama sekali itu? 3 ayat. Jadi kalau orang dalam satu hari tidak baca 3 ayat, maka dia dikategorikan sebagai orang yang memboikot Quran. Kan di sholat ada tuh ayat tuh. Iya, ini di luar sholat. Di luar sholat. Jadi kan begini, Nabi Muhammad SAW itu pernah curhat kepada Allah tentang akan tiba kaumnya yang memboikot Quran, menghijrah Quran bahasa ayatnya tuh. Dalam pengaduan Nabi itu, biasanya Nabi kan membanggakan kita. Ya Allah, umatku, umatku. Lalu Nabi membanggakan umatku itu paling banyak sehingga dibanggakan oleh Nabinya, dibanggakan oleh Allah Ta'ala dan sebagainya. Tapi kali ini Nabi curhat kepada Allah. Kali ini Nabi menyesalkan umatnya. Kenapa? Karena ada umatnya yang memboikot Al-Quran. Loh, kok bisa memboikot Al-Quran? Gini fenomenanya. Ayatnya begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, dan Rasul berkata, ya Allah, dari umatku ada yang memboikot Al-Quran. Nah, Ibnu Qayyim menafsirkan ayat ini, memboikot Al-Quran bukan berarti anti Quran, bukan berarti Qurannya dikesampingkan atau Qurannya dikardusan terus ditutup, tidak mau lihat, bukan. Memboikot Al-Quran itu adalah tidak bermuamalah dengannya, tidak berinteraksi dengan Quran walaupun hanya sedikit. Batas sedikitnya itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan 3 ayat dalam sehari. Jadi kalau seseorang dalam satu harinya tidak baca 3 ayat, maka dia masuk kategori telah memboikot Al-Quran. Dan itu orang yang diadukan oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh 3 ayat. Ya? Kulhu aja ya. Iya, boleh, kulhu aja boleh. Kan 3 ayat. Panjang-panjang kan. Iya. Kulhu Boleh juga 3 ayat yang Al-Baqarah 283, sehalaman seayat nanti itu. Itu boleh. Berarti kan dua kaca tuh 1 lembar itu. 282, 283 tuh ayat panjang-panjang ya, ayat tentang hutang kan begitu. Nah, tapi yang dimaksud oleh beliau itu adalah sekurang-kurangnya orang itu dikatakan masih bermuamalah, berta'amul dengan Quran jika dalam satu hari tidak melewatkan baca meskipun hanya 3 ayat. Jadi tong te sa tilu ayat teuing dalam satu harinya. Kan waktu ini ada kan setelah sholat kan kita doa. Iya. Itu kan Quran isinya tuh. Itu doa kan? Ya anggap aja lah tadi 3 ayat. Ya, niatnya doa atau baca Quran? Ya, dua-dua. Nah, gitu kan. Ada doa, ada baca Quran, kan gitu. Gampang. Biasakan punya dua
dua kebiasaan, doa dan zikir. Doa itu permohonan, zikir itu pemujaan-pemujian. Nah, zikir itu dapat berupa sholawat dan baca Quran. Ya. Kan sebaik-baik zikir itu kan dalam banyak riwayat ada yang mengatakan sebaik-baik zikir itu membaca tauhid, kalimatut tauhid la ilaha illallah. Dalam riwayat lain sebaik-baik zikir itu adalah qiraatul Quran. Dalam riwayat lain sebaik-baik zikir itu adalah alhamdulillah, membaca tahmid, karena ada hadisnya inna rabbaka yuhibbul mahamid. Ala kulli hal, karena banyak keterangan zikir-zikir terbaik itu yang paling afdal bagi kita ya dibaca semua. Qur'annya dibaca, sholawatnya diperbanyak, zikir-zikir baqiyatus sholihatnya juga dibanyakin. Itu luar biasa. Jangan sampai waktu yang berlalu itu akan kita sesali nanti karena kita tidak mengisinya dengan zikrullah. Waktu itu adalah suatu hal yang sangat mengerikan, Pak. Waktu itu sangat mengerikan. 1 detik yang sudah berlalu tadi kita lewati tidak akan pernah kembali lagi. Dan akan ada pertanggungjawabannya. 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, waktu dan sehat. 2. Itu baru terasa kalau orang sudah kehilangan waktu, baik dengan kematian maupun dengan kesibukan. Sehat juga sama, baru terasa nikmatnya kalau sudah sakit atau mungkin sakratul maut. 2 nikmat itu banyak dilupakan oleh manusia. Nikmatani magbunun katsirum fihima annas, atau nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Maka waktu ini sangat mengerikan. Saya pernah dengar sebuah diskusi gitu, seorang konglomerat yang punya aset 12 triliun, aset dan kepemilikannya ya, mengatakan begini, kalau saya boleh ditawarin balik lagi ke umur 20 tahun dengan dibayar oleh 12 triliun hartanya, dia akan memilih saya lebih baik kehilangan 12 triliun untuk menebus usia saya balik ke usia 20 tahun. Jadi membeli waktu 5 tahun, saya siap untuk membayar 12 triliun kalau perlu. Waktu itu mengerikan, Pak. Apa yang kemarin kita lakukan 24 jam kemarin itu tidak akan pernah kembali lagi. Kalau kita isi dengan baik, pertanggungjawabannya akan lancar. Kalau kita isi dengan tidak baik, pertanggungjawabannya akan repot. Lan tazilla qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kaki manusia di padang mahsyar sampai ditanya 4 hal. Satu di antaranya adalah an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya, usianya, di mana digunakan, untuk apa dihabiskan. Kalau seumur-umur waktu habisnya pakai ngusapnya, pertanggungjawabkan ngusap itu. Kalau seumur itu dipakai untuk berleha-leha itu boleh ya, bersantai-santai itu boleh, tetapi jangan sampai itu memonopoli atau mengambil porsi besar dalam keseharian kita, karena itu ada pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa taala.